Sahabat, di tahun 2022 ini banyak sekali FUD ataupun sentimen negatif yang menimpa aset mata uang digital cryptocurrency. Mungkin sahabat masih ingat dimulai dari runtuhnya Terra Luna Classic dan juga stablecoin USDC di bulan Mei 2022 kemarin. Banyak sekali baik dari beberapa perusahaan raksasa platform DeFi maupun exchange yang mengalami keruntuhan atau kebangkrutan bertahap tak lama setelah jatuhnya Terra Luna Classic dan juga stablecoin USDC tersebut. Yang diantaranya seperti Celsius, 3IC atau 3 Arrow Capital, Voyager, Pebble Finance, Genesis, BlockFi, Vault, Finblock, dan juga beberapa exchange lainnya seperti exchange CoinFlag, Who, Zipmec, dan termasuk juga dengan exchange terbaru salah satu top 10 exchange terbesar dunia yaitu FTX Exchange. Namun yang lebih buruk, ini ada sebuah indikasi baru bahwasanya terdapat dua exchange yang sangat berpotensi dalam mengikuti jejak beberapa perusahaan dan juga beberapa exchange yang telah saya sebutkan di atas tadi. Kira-kira exchange apakah yang dimaksud? Lalu, apa saja dampak yang dapat ditimbulkan jika hal tersebut benar-benar akan terjadi? Jangan kemana-mana, mari kita cari tahu. Ya, setelah kolapsnya Terra Luna Classic yang disusul langsung oleh runtuhnya ke-11 perusahaan raksasa bahkan termasuk juga dengan exchange terbesar nomor 3 dunia yaitu FTX Exchange dengan perusahaannya Alameda Research beberapa hari yang lalu, banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh runtuhnya beberapa exchange dan juga beberapa perusahaan raksasa di atas, yang salah satunya kini Chainlink, sebuah platform blockchain Oracle, telah menyajikan sebuah protokol yang bernama Proof of Reserve yang bertujuan untuk meminta beberapa bursa cryptocurrency agar menerbitkan bukti Marketplace atau pencadangan dana mereka guna untuk meyakinkan kembali kepercayaan para user dari exchange-exchange yang bersangkutan tersebut, yang diantaranya seperti yang pertama, exchange Binance. Dalam memenuhi permintaan untuk transparansi pencadangan dana di dalam exchange Binance, baru-baru ini exchange Binance telah membagikan sebuah detail alamat dompet panas maupun alamat dompet dingin exchange Binance yang masing-masing terbagi dalam beberapa koin, yang diantaranya seperti Bitcoin sebanyak 475.000 Bitcoin, Ethereum sebanyak 4,8 juta Ethereum, stablecoin USDT sebanyak 17,6 miliar USDT, stablecoin BUSD sebanyak 21,7 miliar BUSD, stablecoin USDC sebanyak 601 juta USDC, serta tentunya pencadangan dana sebanyak 58 juta yang terletak di dalam BNB, koin natif milik exchange Binance tersebut. Yang kedua, exchange KuCoin. Sama halnya seperti exchange Binance, exchange KuCoin baru-baru ini juga telah membagikan sebuah detail alamat dompet panas maupun alamat dompet dingin exchange KuCoin yang masing-masing terbagi dalam beberapa koin, yang diantaranya seperti Bitcoin sebanyak 20.504 Bitcoin, Ethereum sebanyak 180.299 Ethereum, stablecoin USDT sebanyak 1,7 miliar USDT, stablecoin USDC sebanyak 365,72 juta USDC, serta tentunya pencadangan dana sebanyak 69,6 juta yang terletak di dalam KCS, token natif milik exchange KuCoin. Yang ketiga, exchange OKX. Untuk exchange OKX telah menginfokan bahwasanya exchange OKX telah bekerja sama langsung dengan Nansei untuk membuat dashboard dalam memverifikasi sebagian dana cadangan serta alamat dompet exchange OKX yang masing-masing terbagi dalam beberapa koin, yang diantaranya seperti stablecoin USDT sebanyak 46,13%, BTC sebanyak 25,17%, ETH sebanyak 21,14%, stablecoin USDC sebanyak 6,11%, stablecoin yang telah diterbitkan oleh exchange OKX sebanyak 0,48%, serta pencadangan dana sebanyak 0,97% yang dibagi dalam lebih dari 40 koin yang lainnya. Yang keempat, exchange Deribit. Sama halnya seperti exchange OKX, exchange Deribit juga telah bekerja sama langsung dengan Nansei.ai.
untuk membuat dashboard dalam memverifikasi sebagian dana cadangan serta alamat dompet exchange dari bit yang masing-masing terbagi dalam beberapa koin yang diantaranya seperti BTC sebanyak 56,28%, ETH sebanyak 43,2%, Solana sebanyak 0,51%, stablecoin USDC sebanyak 0,19%, serta pencadangan dana yang lain akan dibagi di dalam 10 koin yang lainnya. Yang kelima, exchange Huobi dan Poloniex. Menurut klarifikasi dari Justin Sen, CEO dari Cointron maupun TRX, bahwasanya exchange Huobi dan juga Poloniex sama sekali tak memiliki hubungan apapun dengan exchange FTX. Dan menurut keterangan dari Justin Sen, tingkat cadangan aset pengguna di dalam exchange Huobi dan juga di dalam exchange Poloniex lebih dari 100%. Dan khususnya untuk exchange Huobi telah menyelesaikan lebih dari 30 miliar US dollar untuk dana pengguna dari penarikan Tiongkok daratan. Serta yang terakhir, yang keenam, exchange Crypto.com. Chris Marszalek, pendiri sekaligus CEO dari exchange Crypto.com, beliau telah merilis sebuah dashboard proof of reserve-nya yang menunjukkan dana pencadangan yang masing-masing telah terbagi dalam beberapa koin yang diantaranya seperti BTC sebanyak 33,37%, Shiba Inu sebanyak 21,78%, ETH sebanyak 16,42%, stablecoin USDT sebanyak 5,68%, stablecoin USDC sebanyak 4,49%, serta pencadangan dana yang lain sebanyak 18,27% telah dibagi dalam lebih dari 40 koin-koin yang lainnya. Kemudian, menanggapi bukti transparansi dana pencadangan yang telah diterbitkan oleh exchange Crypto.com tersebut, tak sedikit dari para user dan juga para investor yang merasa heran dan langsung memberi kritikan pedas terkait keputusan konyol Chris Marszalek mengenai penempatan dana cadangan terbesar Crypto.com kepada Shiba Inu Coin yang menduduki posisi urutan kedua setelah Bitcoin tersebut. Memang jika sepintas ini merupakan satu kabar positif terutama untuk para holder Shiba Inu Coin itu sendiri. Namun sisi negatifnya di sini adalah jika Crypto.com terus-menerus mendapatkan kritikan dan desakan dari para usernya tersebut, tentu saja tak menutup kemungkinan Crypto.com akan melikuidasi atau menjual dana cadangan mereka di dalam Shiba Inu Coin. Yang mana jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka secara otomatis tentu hal tersebut akan sangat berdampak terhadap penurunan harga Shiba Inu Coin. Yang mana sekarang saja Shiba Inu Coin telah terpantau mengalami penurunan yang lumayan signifikan dalam beberapa hari terakhir ini akibat peretasan dana yang ada di dalam exchange FTX yang telah menukarkan sekitar 400 miliar Shiba Inu ke dalam 2.346 Ethereum. Dan juga ditambah, menurut data Etherscan.io, terdapat sebuah dompet berlabel Timmy.eth yang telah melepaskan Shiba Inu sebanyak 572,6 miliar koin SHIB atau senilai dengan 5,6 juta US dollar dari Shiba Swap dalam satu transaksi signifikan. Serta tak cukup sampai di situ saja, bahkan beberapa hari yang lalu juga terdapat sebuah isu miring yang menimpa exchange Crypto.com dan juga Gate.io, di mana tak sedikit di antara para investor termasuk juga dengan Changpeng Zhao, CEO Binance, yang agak merasa sedikit curiga dan khawatir akan aksi ketidaksengajaan yang dilakukan oleh exchange Crypto.com yang salah mentransfer dana pengguna sebanyak 400 juta US dollar koin Ethereum ke dalam dompet yang salah exchange Gate.io yang kemudian dikembalikan kembali. Namun meskipun kini pihak dari exchange Gate.io maupun exchange Crypto.com telah memberikan klarifikasi bahwasanya hal tersebut murni ketidaksengajaan dalam pentransferan dana pengguna, akan tetapi tetap saja para investor masih merasa curiga bahwa Crypto.com mempunyai indikasi akan menjadi the next exchange FTX berikutnya, karena pasalnya secara teknis pertukaran mata uang kripto tak boleh memindahkan dana pengguna di luar ekosistem platform karena akan menimbulkan sebuah resiko likuiditas. Serta tak lama setelah isu miring yang menimpa exchange Crypto.com dan juga exchange Gate.io tersebut, ini dikutip dari media Telegram.com, terdapat sebuah isu miring dan juga beberapa kecaman terhadap exchange Huobi yang diduga kuat exchange Huobi telah berbagi foto menggunakan dana pinjaman.
di mana para komunitas kripto telah mencurigai bahwa exchange Huobi telah melakukan manipulasi hal serupa, di mana alamat dompet yang telah ditautkan ke dalam pertukaran Huobi ditemukan telah mentransfer sebanyak 10.000 ETH ke dompet deposit Binance dan juga OKX setelah merilis snapshot aset dari cadangan aset tersebut. Dan oke, mungkin itu dulu update terbaru terkait perkembangan market cryptocurrency di kesempatan video kali ini. Semoga sedikit ulasan di atas dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi untuk sahabat semua. Jikalau mungkin di dalam sedikit ulasan di atas kami terdapat suatu kesalahan dalam penafsiran kata, mohon sahabat bantu koreksi melalui kolom komentar di bawah ini. Serta tak lupa juga kami mohon dukungan dari sahabat semua untuk menekan tombol like dan juga subscribe yang ada di pojok kanan bawah video. Saya Sino Crypto, pamit.